Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat beberapa hal tentang beberapa tahun yang lalu di dalam kehidupan saya. Ketika kita belajar. Halo, kembali di Lux Day Consulting Channel. Hari ini bersama saya Haryanto. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengatasi akan kebiasaan buruk yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang mengharapkan akan terbebas, terlepas dari kebiasaan buruk yang biasa mereka alami di dalam kehidupan mereka. Setiap kita, termasuk saya, memiliki kebiasaan-kebiasaan, termasuk juga kebiasaan buruk yang kadang-kadang kita sulit sekali untuk mengatasinya. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang kebiasaan buruk yang bisa membantu kita untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus mengganggu akan kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan ini seringkali merupakan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak efektif di dalam melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, seperti contoh, ada orang yang suka menggigit kukunya, ya, dengan berbagai macam alasan. Dia suka menggigit kukunya sampai kukunya habis. Beberapa tahun yang lalu di dalam kehidupan saya, ketika saya masih SD dan hingga sampai SMP, saya suka sekali menggigit kuku. Ya, jadi terbiasa untuk menggigit kuku dan rasanya kurang ketika saya tidak menggigit kuku. Sekalipun kukunya sudah pendek, sekalipun sudah dikasih gunting kuku, dirapikan dengan gunting kuku, tapi tetap saja kebiasaan untuk menggigit kuku itu menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus saya alami dan saya lakukan. Tentunya sekarang saya terbebas dari kebiasaan itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, ini merupakan satu pengalaman di dalam kehidupan saya di mana kehidupan atau perubahan daripada sebuah kebiasaan terjadi. Dan saya percaya ketika kita belajar tentang pola yang terjadi dalam suatu kebiasaan, kita akan mampu mengatasi, kita akan mampu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan kita. Tentu saja, saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita alami, yang kita lakukan, merupakan satu tindakan yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin dimulai dari langkah pertama hingga terus-menerus diulang lagi dan diulang lagi dan diulang terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan melihat kenapa kebiasaan ini berulang di dalam kehidupan kita dan kenapa sulit sekali untuk kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan melihat, saudara bisa melihat di dalam layar saudara bahwa ternyata kebiasaan buruk dimulai dari ketika kita masuk atau tahap yang pertama daripada sebuah pembentukan kebiasaan adalah dari sebuah pemicu. Nah, apa ini pemicu? Pemicu ini adalah sesuatu yang membuat kita melakukan sesuatu tindakan yang ternyata ketika kita melakukan satu tindakan yang disebut dengan ritual akan menghasilkan satu reward di dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita gelisah, ketika kita mungkin mengalami satu kegelisahan di dalam diri kita, kemudian kita melakukan ritual seperti menggigit kuku kita. Nah, ketika kuku kita digigit, memberikan satu kenikmatan, reward di dalam perasaan kita. Perasaan kita menjadi lebih tenang, kita menjadi merasa lebih enak, begitu. Sebetulnya itu adalah hasil yang mengalahkan atau yang menghilangkan satu kebiasaan, satu pemicu yang menyebabkan kita melakukan sesuatu tindakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar untuk melihat pola ini di dalam hidup kita, ritual, pemicu menghasilkan ritual, lalu menghasilkan satu kebiasaan karena ada reward di sana. Nah, pola ini terjadi di dalam pembentukan sebuah kebiasaan. Nah, itu sebabnya ketika kita belajar untuk menghilangkan sebuah kebiasaan, kita harus sungguh-sungguh mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi sebuah kebiasaan itu. Sebagai contoh, ketika saya menghentikan kebiasaan menggigit kuku, saya menyadarinya di dalam diri saya.
Saya memulai dari kenapa kok saya, apa enaknya itu masuk ke dalam pemikiran saya. Apa enaknya saya menggigit kuku? Apa untungnya buat saya? Nah, kemudian saya mengulangi pemikiran itu dan kemudian saya menggantinya dengan sebuah kebiasaan yang baru. Saudara, sulit sekali menghilangkan sebuah kebiasaan tanpa mengubahnya atau menggantinya dengan kebiasaan yang baru. Sebagai contoh, suatu kali ada sebuah eksperimen di mana orang-orang dikasih satu alat pengingat, alat untuk sebuah tombol begitu. Jadi ketika mereka mengingat sesuatu yang disampaikan sesuai dengan instruksi, mereka harus memencet tombol pengingat itu. Dan di situ akan ada counter untuk mengecek berapa banyak counter itu ditekan oleh orang tertentu. Nah, kemudian di dalam satu perumpamaan atau satu penelitian tersebut, ada orang-orang kemudian disuruh untuk tidak mengingat, Ingat. Jadi mereka tidak boleh mengingat akan seekor gajah putih. Saudara tahu berapa banyak tombol itu dipecah? Nah, seperti kita sekarang. Ketika saya berbicara, jangan mengingat. Justru di dalam pikiran kita akan mengingat. Kita bisa menggambarkan tentang seekor gajah putih. Dan tombol pengingat itu ditekan berkali-kali hingga sampai begitu banyaknya. Karena dia terus mengingat akan gajah putih tersebut. Nah, ini adalah sebuah yang terjadi di dalam pemikiran kita, pemikiran daripada otak manusia. Nah, saudara, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan gajah putih di dalam pikiran kita? Sama seperti bagaimana caranya kita mengubah kebiasaan lama kita yang tidak kita sukai. Caranya adalah gantilah kebiasaan tersebut dengan kebiasaan yang baru. Nah, coba sekarang saudara yang mengingat akan gajah putih, gantilah pemikiran gajah putih dengan seekor harimau yang begitu perkasa, yang ganas. Saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Tentu sebuah harimau. Seekor harimau. Betul? Kenapa? Karena saudara mengganti pikiran saudara dengan sesuatu yang lain. Dan sama dengan sebuah kebiasaan. Saudara, kebiasaan bisa dirubah, dihentikan ketika kita menciptakan kebiasaan yang baru. Bagaimana cara menciptakan atau menghasilkan sebuah kebiasaan yang baru? Dimulai dari sebuah pemicu. Pemicunya apa? Pemicu adalah sesuatu yang membuat kita kepingin untuk melakukannya. Pemicu adalah sesuatu yang menarik, yang terlihat oleh mata, yang membuat kita kepingin untuk melakukan itu. Sebagai contoh, sulit sekali untuk menghilangkan sebuah kebiasaan menggigit kuku. Ketika kita di dalam pemikiran kita hanya berkata, aku ingin berhenti menggigit kuku. Saudara, harusnya kita bertanya, kenapa aku harus menggigit kuku? Apa enaknya aku menggigit kuku? Lalu kemudian kita berpikir hal yang lain. Aku sudah dewasa. Bagaimana penampilanku ketika aku menggigit kuku? Oh, ternyata jelek. Ternyata kukuku jadi berantakan, rusak. Ternyata orang menganggap aku sebagai seorang yang childish mungkin. Mungkin orang menganggap aku rendah karena aku suka menggigit kuku. Nah, saudara, itulah yang disebut dengan pemicu untuk terjadinya sebuah kebiasaan baru di dalam diri kita. Ketika pemicu kita terjadi, kita rasakan, kemudian muncullah sebuah kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kita mungkin ketika kita teringat lagi sesuatu di mana kita tidak mau melakukan hal yang sama, kemudian kita akan berpikir untuk tidak melakukannya lagi dengan cara yang lain. Ya, entah itu mungkin kita akan lebih rajin menggunting kuku sehingga tidak ada sekalipun yang nonjol-nonjol kadang-kadang di dalam sudut-sudut daripada kuku ini kadang-kadang mengganggu. Setiap kali itu saya akan menggunting kuku dengan lebih rajin sehingga tidak punya kesempatan untuk menggigit kuku saya. Nah, saudara, itu yang terjadi ketika kita mengubah akan kebiasaan di dalam diri kita. Buat sesuatu yang terlihat dengan jelas, yang terdengar dengan jelas, dan membuat sesuatu yang menarik. Nah, saudara, pola ini di dalam Atomic Habit, di dalam buku Atomic Habit ini kemudian diberikan sebuah gambaran tentang bagaimana mengubah sebuah kebiasaan.
bagaimana ternyata pola-pola atau kebiasaan ini bisa mempengaruhi cara orang berbelanja. Sebagai contoh, ketika saudara pergi jalan ke mall, tentunya apa yang saudara akan lakukan? Saudara akan keliling mungkin, dan ketika mencium sebuah aroma yang indah, yang enak, yang membuat saudara begitu menciumnya, saudara kepingin untuk membeli. Hebat. Ya kan? Dan ketika saudara ingin membeli, terjadilah reward di sana. Saudara mencicipi dan aduh, rasanya enak sekali. Ya kan? Dan itu yang terjadi sedang dilakukan oleh banyak usaha sekarang, saudara. Mereka memberikan sesuatu yang obvious, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang menarik untuk dikunjungi. Sesuatu yang indah, sesuatu yang pokoknya memberikan satu janji di masa yang akan datang. Sama seperti ketika kita mungkin sedang galau dan kita terbiasa untuk memegang handphone. Apa yang membuat handphone itu membuat kita ketagihan, saudara? Yang membuat kita ketagihan adalah ada reward di sana. Ketika kita pegang handphone, mengotak-ngatik handphone, ada rasa senang di sana. Ada rasa seolah-olah perasaan kita yang galau, perasaan kita yang blas begitu, yang merasa bersalah, yang merasa tidak nyaman, stres begitu. Ketika pegang handphone dan segala sesuatu yang menjadi lebih baik. Itu sebabnya kita akan mengulang lagi kebiasaan yang sama dan mengulang lagi sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita. Temukan tujuan yang terlihat, yang menarik untuk saudara mengganti akan kebiasaan saudara. Dan ciptakan kebiasaan yang baru, ganti kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru yang memberikan ratu reward, kesenangan di dalam diri saudara. Ketika itu terjadi, maka kebiasaan baru pun akan terbentuk dan menggantikan akan kebiasaan yang lama. Kiranya bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan silakan untuk subscribe channel kami, karena akan memberikan beberapa tips-tips yang menarik tentang berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kiranya bisa menolong, dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Salam.